Halo Sobat Kiawan, kembali lagi bersama Ayo Kita Belajar Channel. Di sini kita akan membahas soal nomor 3 mengenai absorbansi untuk prediksi OSNP tahun 2025. Kadar mangan dan kromium dalam baja dapat ditentukan secara bersamaan melalui metode absorbansi. Ion permanganat dan dikromat dalam asam sulfat dengan konsentrasi 1 molar menyerap pada panjang gelombang 440 dan 545 nanometer. Pada masing-masing panjang gelombang tersebut, koefisiensi molar absorpsi dari MnO4- adalah sebesar 95 liter per mol cm dan untuk uh, dan pada 545 nanometer itu sebesar 2355 liter per mol cm. Nah, untuk Cr2O7 itu sebesar 370 pada 440 nanometer dan 11 pada 545 nanometer. Nah, sampel sebesar 1,374 gram baja dilarutkan dan mangan serta kromium dalam larutan tersebut dioksidasi. Jadi kadar mangan dan kromium tadi dalam baja itu dioksidasi menjadi MnO4 dan Cr2O7. Larutan kemudian diencerkan dalam asam sulfat menjadi 100 mili. Nah, transmitan dari larutan ini diukur dari satu sel berukuran panjang 1 cm dengan asam sulfat molaritasnya 1 molar sebagai blanko. Hasil transmitan pada 440 dan 545 masing-masing 0,355 dan 0,166. Nah, itulah persentase mangan dan kromium pada sampel tersebut. Nah, pertama kita harus tahu dulu rumus absorbansi ya. Jadi ada hubungan antara absorbansi dan transmitan. Di mana A itu sama dengan min log T. Mirip kayak rumus H plus ya. pH ya. pH sama dengan min log H plus gitu. Nah, transmitan juga mirip rumusnya kayak gitu. Nah, pertama kita bakal cek pada 440 nanometer. Berapa sih A-nya pada 440 nanometer? Berarti kan min log T-nya pada 440 adalah 0,355. Min log 0,355 itu sama dengan 0,45. Nah, sekarang kita cari pada saat 545 nanometer. Pada saat 545 nanometer, A ini sama dengan min log 0,166. Itu sebesar 0,78. Gitu. Ini berarti absorbansi dari kedua panjang gelombang. Nah, sekarang kita menganggap bahwa kadar dari konsentrasi dari MnO4- adalah sebesar X dan untuk Cr2O72- adalah sebesar Y. Nah, di sini kita tinggal pakai rumus absorbansi gabungan ya. Jadi kalau misalnya kita punya rumus A sama dengan C kali E kali L, di mana C ini konsentrasi, E itu adalah absorbansi molar, dan L itu adalah panjang dinding. Nah, karena di sini merupakan campuran antara kromium dan mangan, maka kita punya dua konsentrasi. Pertama C ini Mn, ini punya MnO4- ditambah C kali E kali L, tapi ini punya Cr2O72-. Gitu. Jadi ini rumus gabungannya, gabungan dari A sel. Nah, lalu kita punya dua macam panjang gelombang ya. Pada panjang gelombang 440 nanometer, A-nya sebesar 0,45. 0,45 sama dengan C kali E, karena L sama-sama 1. L-nya 1 ya, tadi ya, 1 cm. Jadi kita abaikan aja satunya. Terus C-nya dari si MnO4- adalah X ya. Di sini kita anggap X. Terus E-nya berapa? Pada saat 440. Pada saat 440, E-nya adalah 95. Jadi 95X ditambah untuk C-nya si CR, Y ya, sebesar Y. Dan untuk E-nya itu adalah sebesar 370 pada saat 440 nanometer. Tambah 370 Y. Nah, pada saat 550 gimana? Sama. Pada saat 550, 545 sorry,
nanometer, itu berarti absorbensinya berapa? 0,78 sama dengan 2350X tambah 11Y gitu. Jadi dapatlah dua persamaan variabel. Dari sini kita bisa dapat hasilnya X sama dengan X sama dengan 3,266 kali 10 pangkat min 4 molar, dan tuh Y sama dengan 1,132 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, karena volumenya, kita di sini volume 100 mili ya. Kita pengen cari molnya. Molnya berapa? Molnya berapa? Berarti kita kalikan sama 100 mili atau kalikan sama 0,1 liter. Jadi sini 3,266 kali 10 pangkat min 5 mol. Ini 1,132 kali 10 pangkat min 4 mol. Gitu. Nah, sekarang kita cari massa masing-masing. Cara cari massa masing-masing, ini berarti ini kan Mn ya. Ini punya Mn. Mn kita kalikan sama 55. Ini Cr kita kalikan sama 52 kali 2. Kenapa kali 2? Karena dalam CR2O7 ada 2 CR. Gitu. Kita kalikan 2. Sehingga nanti ini massa si Mn itu sama dengan 1,796 kali 10 pangkat min 3 gram. Atau dari 1,774 ini sama dengan sebesar 0,13%. Terus massa si CR itu sama dengan 0,0118 gram. 0,0118 gram ini sama dengan 0,857%. Jadi dapatlah hasilnya 0,13% untuk persentase massa Mn, dan untuk chromium adalah sebesar 0,857%. Gitu. Sekarang kita lanjut untuk yang selanjutnya, yaitu yang B. Kobalt 2 membentuk suatu senyawa kompleks COL3 2+ dengan ligand organik L. Kompleks tersebut mengabsorpsi pada panjang 560 nanometer. Pada panjang gelombang tersebut, CO2 dan L tidak terabsorpsi. Terdapat dua larutan dengan komposisi sebagai berikut. Jadi ada larutan 1 itu CO2 plus 510 pangkat min 5 dan L-nya 5 kali 10 pangkat min 5. Ada larutan 2 CO2 plusnya 3 kali 10 pangkat min 5 dan L-nya 8 kali 10 pangkat min 5. Hasil masing-masing absorpsi larutan 1 dan larutan 2 adalah 0,305 dan juga 0,63 dengan panjang sel 1 cm. Pada larutan 1 dapat diasumsikan bahwa seluruh CO2 habis dalam pembentukan kompleks. Gitu. Jadi pada yang pertama ini CO2 plusnya habis. Gitu. Oke. Kita yang tentukan konstanta pembentukan kompleks dari COL3 2+. Nah, di sini kita bisa buat reaksi yang pertama dulu ya, karena ini kan habis ya reaksinya, habis. Berarti kita punya CO2 plus tambah 3L menjadi COL3 2+. Berarti ini 10 pangkat min 5, ini 5 kali 10 pangkat min 5, habis ya. Ini yang tadi dibilang, berarti minus 10 pangkat min 5. Ini minus 3 karena koefisien 3, terusnya 10 pangkat min 5. Sehingga kita dapat sini 2 kali 10 pangkat min 5, sini 10 pangkat min 5. Gitu. Nah, di sini kita tahu bahwa A-nya berapa? Absorpsinya pada larutan 1 itu sebesar 0,305 pada larutan 1. Nah, karena yang bisa menyerap panjang lubang itu adalah kompleksnya COL3 2+-nya, maka 0,305 sama dengan C kali E kali L. Nah, C ini kita pakai C mana? C dari kompleksnya, yaitu 10 pangkat min 5. Tuh. Kali E, absorpsi molekul molar, kali L-nya 1 ya, 1 cm.
Yang kita dapat nilai ini adalah 30.500 gitu. I dari si COL32 ya. Nah, di sini kita dapat A kedua. A kedua adalah 0,63. Nah, tujuannya apa nyari ini? Karena dari sini kita bisa dapat berapa konsentrasi untuk larutan kedua, COL32 plus yang terdapat pada larutan 2. Jadi 0,63 sama dengan C yang kita cari, C dari COL32 plus kali 30.500 yang sudah kita dapat I-nya kali 1. Dapat nilai C-nya adalah sebesar 1,066 kali 2,066 kali 10 pangkat min 5. Gitu. Nah, sehingga kita bisa buat reaksinya CO2 plus tambah 3L menjadi COL32 plus. Di sini 3 kali 10 pangkat min 5. Di sini 8 kali 10 pangkat min 5. Dari soalnya diketahui mula-mula segini. Nah, terus di sini membentuk hasilnya sebesar 2,06 sebentar salah. Ini 3 kali 10 pangkat min 5, ini 8 kali 10 pangkat min 5. Di sini membentuk 2,06 kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 5. Di sini harusnya minus 3C ya. 3 kali ini. Di sini minus C. Sehingga kita dapat di sini hasilnya adalah 9,34 kali 10 pangkat min 6, dan di sini adalah 1,803 kali 10 pangkat min 5. Gitu. Nah, sekarang kita nyari K-nya. KF. KF-nya sama dengan produk per reaktan. Produknya mana? Produk yang ini. 2,06 kali 10 pangkat min 5 per 9,34 kali 10 pangkat min 6 kali. Nah, ini ingat ya, ini pangkat 3 karena koefisiennya 3. Dalam kurung 1,803 kali 10 pangkat min 5 pangkat 3. Dapat hasilnya adalah sebesar 3,769 kali 10 pangkat 14. Gitu. Sekian pembahasan soal nomor 2 untuk prediksi OSNP tahun 2025. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.